Selamat datang kembali. Oke, langsung saja ya, kita coba telaah lebih dalam nih, isu yang lagi hangat dari sumber-sumber Anda. Soal pemanggilan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, oleh Kejaksaan Agung. Ini kayaknya bukan sekedar pemanggilan biasa ya. Ada lapisan-lapisan lain yang perlu kita kupas nih. Betul sekali. Fokusnya memang ke dugaan korupsi di program digitalisasi pendidikan periode 2019 sampai 2022. Khususnya yaitu soal pengadaan laptop Chromebook. Sumber-sumber Anda kan menyoroti tuh kenapa Nadiem dipanggil. Terus apa aja temuan awal Kejagung? Sama posisi Nadiem sekarang di mana? Nah ya, jadi misi kita kali ini seperti biasa, menyarikan inti terpenting kasus ini buat Anda semua. Fakta kuncinya apa, implikasinya gimana, terus pertanyaan besar apa yang muncul. Semua dari sumber yang ada. Oke, mari kita mulai bedah. Pertama, soal pemanggilannya dulu nih. Jadi Nadiem Makarim itu datang ya, memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi Senin kemarin, 23 Juni 2025. Iya, betul. Sumber menyebut datangnya pagi sekitar jam 9.10 WIB gitu di Gedung Bundar Kejagung. Dan nggak sendiri ya, ada tim hukumnya juga, salah satunya Hotman Paris disebut namanya. Bawa tas hitam, tapi nggak ngomong apa-apa ke media. Iya. Standar lah ya kalau pemeriksaan begitu. Nah, pemanggilan ini kan terkait kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan itu tadi, 2019-2022. Lebih spesifik lagi ya, soal pengadaan laptop Chromebook. Malah ada satu sumber Anda yang nyebut angkanya. Wah, gede banget, 9,9 triliun total proyeknya. Wow, 9,9 T. Gede banget itu. Iya, meskipun angka ini nggak jadi fokus utama di berita yang kita lihat ya, tapi skala segitu ya jelas bikin kasus ini jadi perhatian besar lah. Dan timingnya kan pas banget ya, ini terjadi waktu Nadiem menjabat, plus lagi ada dorongan gede-gedean buat digitalisasi pendidikan gara-gara pandemi COVID-19. Oke, jadi konteksnya pandemi dan dorongan digitalisasi. Nah, terus Kejagung ini mau gali apa sih persisnya dari Nadiem? Apa soal teknis milih laptopnya? Atau ada hal lain? Kalau menurut Kapus Menkum Kejagung, Pak Harli Siregar, yang biasa kasih info resmi itu, fokusnya tuh ke fungsi pengawasan Nadiem sebagai menteri, gitu. Oh, pengawasan ya? Bukan soal spek laptopnya gitu? Bukan kesana sepertinya, paling tidak di pemeriksaan awal ini. Jadi, pertanyaannya lebih ke gimana sih beliau memastikan program triliunan ini jalan dengan benar? Ada arahan khusus nggak? Mungkin ke staf susnya? Atau jangan-jangan ada indikasi campur tangan dalam milih vendor atau gimana? Nah, ini yang lagi didalami sama mereka. Jadi lebih ke aspek manajerial dan pengawasan ya? Oke. Menarik. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, temuan penyidik dari sumber-sumber berita, ada satu hal yang agak bikin kaget ya, soal dugaan rekayasa. Itu gimana ceritanya? Nah, ini dia. Sumber Anda menyebut ada indikasi pemufakatan jahat, ini istilah hukumnya. Intinya dugaan kong kali kong gitulah. Penyidik tuh curiga ada semacam pengarahan supaya tim teknis bikin kajian yang seolah-olah nunjukin kalau Chromebook itu emang paling pas, paling dibutuhin. Pengarahan? Maksudnya gimana tuh? Dipaksa bikin kajian bagus gitu? Ya, dugaannya ya begitu. Yang bikin tambah rumit, dugaan ini muncul padahal kabarnya nih ya, udah ada hasil uji coba 1.000 unit Chromebook di tahun 2019. Dan hasilnya justru katanya perangkat itu kurang efektif buat belajar mengajar. Loh, sebentar. Jadi ada uji coba bilang nggak efektif, tapi kajian internal malah bilang butuh banget, terus pengadaan gede jalan terus. Ini kan aneh ya? Tepat, kontradiktif banget kan? Sumber yang kita punya juga menyoroti kontradiksi ini. Nah, terkait dugaan rekayasa kajian itu, ada 3 nama mantan staf sus Nadiem yang disebut. Oh ya, siapa saja? Fiona Handayani, Juristan, sama Ibrahim Arif. Mereka ini diduga terlibat dalam nyusun kajian yang pro Chromebook tadi. Bahkan kediaman mereka udah digeledah, barang bukti elektronik disita. Wah, sampai digeledah ya? Tapi status mereka gimana sekarang? Tersangka? Belum. Status mereka saat ini masih sebagai saksi sama seperti Nadiem. Jadi masih diperiksa keterangannya. Oke, jadi staf susnya juga ikut diperiksa ya? Terus posisi Nadiem sendiri gimana nih dalam pusaran kasus ini? Menurut sumber-sumber, sejauh mana sih kira-kira keterlibatannya? Nah, ini penting dicatat nih buat Anda. Semua sumber menegaskan Nadiem diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Statusnya saksi ya,
belum ada perubahan. Dan lewat tim hukumnya, kan ada Hotman Paris sama Muhammad Ali Nurdin tuh, Nadiem juga udah bilang dari tanggal 10 Juni lalu kalau dia kooperatif kok, siap ikuti proses hukum yang jalan. Oke, sikapnya kooperatif ya. Sip. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, rangkumannya gimana? Jadi intinya gini, mantan Menteri Nadiem Makarim udah diperiksa Kejagung sebagai saksi, kasusnya dugaan korupsi plus ada potensi kong-kali-kong dalam pengadaan laptop Chromebook yang nilainya triliunan itu. Fokus pemeriksaannya ya ke peran pengawasan dia sebagai menteri waktu itu. Apalagi ditambah ada temuan awal soal hasil uji coba 2019 yang justru meragukan efektivitas Chromebook itu sendiri. Itu poin kuncinya. Oke, jelas rangkumannya. Nah, sekarang kenapa sih ini penting buat Anda yang dengerin? Apa relevansinya? Relevan banget. Kasus ini kan bukan cuma soal satu orang pejabat atau satu proyek aja. Ini nyentuh isu krusial, gimana program pemerintah yang skalanya gede banget, apalagi di sektor penting kayak pendidikan dan teknologi, itu dijalankan dan diawasi. Betul. Ini soal akuntabilitas, penggunaan uang publik kita semua kan. Juga soal efektif nggak sih kebijakan itu. Dampaknya kan langsung ke anak-anak kita, ke proses belajar mengajar. Nah itu dia. Dan temuan soal uji coba 2019 tadi itu, wah itu benar-benar memantik pertanyaan yang lebih dalam lagi ya. Mungkin ini yang bisa Anda renungkan juga. Gimana sih sebetulnya proses penilaian kebutuhan needs assessment itu dan validasi teknologi dalam proyek pemerintah segede ini idealnya harusnya gimana? Iya juga ya. Mekanisme apa sih yang seharusnya ada buat mastiin keputusan triliunan rupiah itu bener-bener dasarnya bukti dan kebutuhan di lapangan? Bukan karena faktor-faktor lain gitu. Tepat. Itu pertanyaan penting yang melampaui kasus Nadiem ini aja sih menurut saya. Jadi bahan refleksi kita bersama.